Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas tentang jual beli. Dan barang yang harus dijual itu harus suci ya. Suci secara dzatiyah. Kalau misalkan najis barangnya, maka itu jual belinya tidak sah. Dan bagaimana kalau misalkan barangnya itu terkena najis, artinya masih mungkin untuk disucikan dengan dicuci dan sebagainya ya. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tadinya mutanajisnya itu secara ini bukan dzatiyah, misalkan kayak minyak gitu ya, minyak wijen. Nah itu kan yang tadinya kan suci gitu kan ya. Tetapi jika terkena najis, maka itu menjadi najisnya secara dzatiyah gitu. Artinya tidak bisa dihilangkan. Nah berikutnya penjelasannya yang lebih jelasnya, kenapa saya video itu disertakan kitabnya, ya karena supaya menjadi referensi ya, supaya menjadi dalil yang kuat bahwasanya inilah kitabnya gitu kan ya. Bukan hanya sekedar bicara secara ini ya, secara mulut tanpa ada keterangan yang jelas. Nah inilah kitabnya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bai'a mutanajjisin la yumkinu tahruhu walau dahnan tanajjasa li'annahu fi ma'na najasil aini. Tidak sah menjual barang yang terkena najis. La yumkinu tahruhu, yang tidak mungkin untuk disucikannya. Walau dahnan, meskipun minyak, tanajjasa, yang terkena najis. Jadi barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk bisa disucikan, maka itu hukumnya tidak sah jual belinya. Walau dahnan, meskipun minyak yang terkena najis itu tetap hukumnya najis dan tidak sah jual beli minyak yang terkena najis. Karena apa? Li'annahu fi ma'na najasil aini, karena minyak yang terkena najis itu sama saja maknanya, artinya, maksudnya najis ainiyah secara dzatiyah, artinya yang tidak bisa disucikan dengan apapun kalau sudah menjadi najis ainiyah. Wala asara li imkani tahril ma'i al-qalil bil mukasar, dan tidak ada pengaruhnya, artinya maksudnya sah gitu ya, li imkani tahril ma'i, karena mungkinnya mensucikan air yang sedikit bil mukasarah menjadi banyak. Misalkan air yang kena najis gitu kan ya sedikit, lantas kalau ingin menjadi suci, maka ya ditambahin saja supaya menjadi 2 kulah. Nah itu menjadi 2 kulah, maka hilang najisnya gitu ya, dengan sebab ditambah atau diperbanyak airnya. Li'annahu kal khamri, karena sesungguhnya air yang sedikit yang terkena najis tersebut itu sama seperti khamr gitu ya, sama seperti khamr. Yumkinu tahruhu, yang mungkin untuk disucikannya bitakhalluli, dengan menjadi cuka gitu gini ya. Yang tadinya asalnya secara barangnya itu najis, tetapi bisa menjadi suci dengan cara bitakhallul, dengan cara menjadi cuka. Nah demikian dengan air pun, ketika air yang sedikit, agar supaya airnya tersebut menjadi suci, ya dengan cara diperbanyak airnya, itu menjadi 2 kulah. Wasaniha wallahu a'lam bishawab.